Selamat pagi anak-anak Sadunyo, apa kabar? Semoga tetap sehat, semoga tetap menjaga kesehatan, dan semoga tetap memakai masker jika keluar rumah dan tetap semangat belajar. Nah, materi kita yang kita pelajari di pagi hari ko adalah tentang prosesi pernikahan adat daerah Pasisi. Nah, tujuan kita mempelajarinya adalah biar anak-anak sekalian bisa mengenal, memahami bagaimana proses pernikahan adat daerah Pasisi. Pernikahan adat Pasisi terdiri dari beberapa proses, yaitu 1. Proses basitandoan, 2. Proses marisik, 3. Proses batanyo utang, 4. Proses mengantekkan kepeng, 5. Proses malam bainai, 6. Proses akad nikah, 7. Proses malam basi kambang, 8. Proses mata kerajo atau proses pernikahan, 9. Proses mandi tigo, 10. Proses naik paronan, 11. Proses menjalang-jalang. Nah, satu-satu kita akan mempelajarinya. Yang pertama, proses basitandoan. Adalah basitandoan antara seorang laki-laki dengan seorang padusi. Nah, laki-laki disiko hanya boleh melihat pujian hatinya dari kejauhan. 2. Proses marisik adalah usaha yang dikerajokan oleh keluarga laki-laki menyelidiki keadaan padusi dan menjadi pujaan anaknya. Nah, pihak keluarga laki-laki menyelidiki bagaimana keadaan padusinya, apakah dia orangnya elok, berbudi elok, dan apakah ada temannya selain anak mereka. Ketiga, proses batanyo utang. Adalah keluarga laki-laki menanyakan ke keluarga padusi tentang sadonyo hal yang menjadi kewajiban dan harus dipenuhi oleh keluarga laki-laki ke keluarga padusi. Sampai proses mengantekkan kepeng. Adalah kedua keluarga ada kesepakatan tentang mahar, kepeng bantuan, dan tata cara lainnya. 5. Proses malam bainai. Adalah prosesi yang dikerajokan oleh calon marapule dengan calon anak daro sehari sebelum akad nikah. Calon marapule maksudnya adalah keluarga laki-laki. Kemudian bainai itu adalah lambang dari ikatan perkawinan atau dinyatakan perkawinan itu resmi dari pernikahan dan akan dilaksanakan. 6. Proses akad nikah adalah untuk mengantekkan calon marapule ke rumah anak daro secara beramai-ramai menuju kediaman calon anak daro untuk mengikuti akad nikah. Istilahnya dikatakan turun marapule. 7. Proses malam basi kambang adalah suatu prosesi yang dikerajokan jika alas-alase akad nikah. Nah, tari-tarian akan ditampilkan di sini. Yang pertama, itu tari pembuka itu adalah tari kapri atau sering istilahnya tari sapu tangan. 2. Tari kapulu pinang atau tari payung. 3. Tari anak biar tidak cepat mendapatkan anak. 8. Proses mata kerajo atau pernikahan. Adalah ungkapan rasa syukur karena kedua mempelai alasah menjadi laki bini, sekaligus pemberitahuan ke sadonyo dusana dan kalayak rame tentang hubungan sidak secara resmi menurut agama dan adat istiadat Pasisi. Dan orang yang datang di siko adalah membawa amplop. 9. Proses mandi tigo adalah suatu proses sesudah
sesuatu nan dikarajokan sesudah proses nan dikarajokan pagi hari acara pernikahan. Kedua mempulai mandi basamo di atek talam nan dilapisi daun jongon ai nan penuh bermacam bunga-bunga. 10. Proses naik paronan adalah bentuk undangan yang diajukan oleh pihak mempelai laki-laki ke pihak mempelai padusi untuk meminta izin agar mempelai padusi itu dibawa ke rumah keluarga laki-laki. 11. Proses menjalang-jalang adalah sesudah anak daro itu pulang balik ke rumahnya dan beberapa hari kemudian keluarga pihak anak daro membawa kedua mempelai untuk mengunjungi sanak familinya. Nah, itulah penjelasan ada 11 proses pernikahan adat pasisi. Nah, proses pernikahan adat pasisi yang dipergunakan itu adalah ada dua, yaitu ada gala dua balik dan gala sambilan. Nah, ini perbedaannya. Kalau dia jenis hewan yang dipotong, maka pada adat yang digunakan gala dua balik, hewan yang dipotong itu adalah kerbau, sedangkan pada gala sambilan adalah kambing. Jadi itu bedanya. Kalau di lapangan kita lihat ada proses pernikahan adat pasisi. Jika kerbau yang dipotong itu, maka mereka menggunakan adat gala dua balik. Kalau dia kambing, maka yang digunakan adalah gala sambilan. Hiasan rumahnya kalau dua balik ada dua balik warna. Gala sambilan ada 9 warna. Kemudian pemotongan konde pada anak darono, kalau gala dua balik itu ada 2 balik konde, gala sambilan 9 konde. Kemudian makanan yang dihidangkan itu gala dua balik itu kan tadi kerbau, kemudian itu kerbaunya direndang, kemudian ada tumis, lauk pauk. Kemudian gala sambilan adalah gulai daging, kemudian sama juga sayurnya ditumis. Nah, itulah perbedaan adat yang digunakan pada gala dua balik dan gala sambilan. Nah, demikianlah anak-anak pelajaran kita tentang proses pernikahan adat pasisi Kota Semoga. Semoga anak-anak sekalian bisa memahami penjelasan yang Ibu berikan ke Muna. Selamat belajar. Jangan lupa catat di buku KPS Muna dan selamat siang dan kita tetap sehat. Bye.